Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nurhaida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya Indah Abdillah selaku pemateri akan mempresentasikan hasil makalah yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah individu yang bertemakan Sistem Fisikal dan Moneter Islam. Pertama-tama, untuk pembukaan saya mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi materi. Materi yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal Islam. Menurut Wolfson, sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meraih keuntungan dalam suatu negara dan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berbeda dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, selain untuk mensejahterakan masyarakatnya dan untuk meraih keuntungan negara dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk mengatur mekanisme perekonomian yang seadil-adilnya untuk masyarakat dengan menggunakan prinsip yang diajarkan dalam Islam dan untuk mendapatkan keridhoannya di dunia maupun di akhirat nanti. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam. Prinsip kebijakan fiskal yang ada di dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang dikemukakan oleh beberapa ulama atau para ahli, diantaranya yang dikemukakan oleh prinsip Khursyid Ahmad yang membagi prinsip ekonomi Islam ada 4, yaitu prinsip tauhid, prinsip rububiyah, prinsip khilafah, dan prinsip tazkiyah. Akan tetapi prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal yaitu prinsip-prinsip dalam penerimaan publik atau pendapatan. A. Sistem pemungutan wajib dari riba. Pada prinsip ini pihak yang berwenang harus menjamin bahwasanya golongan kaya atau yang memiliki kelebihan yang dapat memikul beban utama dari riba. B. Berbagai pungutan dari riba tidak berdasarkan kepada input tetapi berdasarkan tabungan yang ada. C. Tidak memaksakan kehendak pemerintah untuk mengeluarkan pajak, termasuk juga kepada orang kaya seperti Rasulullah SAW. 2. Prinsip-prinsip dalam pembelanjaan atau pengeluaran. A. Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan dari pihak amil atau pemerintah. B. Menerapkan prinsip maslahah yaitu mendatangkan manfaat. C. Menghindari kesulitan, masyaqqah, dan mudarat. D. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin pemerintah. E. Prinsip keadilan yaitu tidak memihak kepada orang kaya. Materi yang ketiga yaitu instrumen fiskal Islam.
Instrumen pokok dalam fiskal ada dua, yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Dalam penggunaan dua komponen tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat diketahui sebagai landasan penerimaan dan pengeluaran negara dilihat dari tingkat kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran kebijakan fiskal tidak hanya difokuskan untuk pengembangan aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk menerapkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan dan lain sebagainya. Ajaran Islam dapat dikatakan sebagai ajaran yang lengkap dan terperinci, di mana dalam ajarannya terdapat perintah dan aturan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat. Selain itu masih banyak instrumen-instrumen lainnya yang diatur Islam dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara seperti infak, wakaf, sedekah, ghanimah, kharaj, ziyah, ushur, dan khums. Materi yang keempat yaitu fungsi uang perspektif ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran, medium of change, dan sebagai standar ukuran harga, unit of account. Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai, store of value, dan standar pembayaran di masa mendatang, standard of deferred payment, masih diperdebatkan oleh para ahli ekonomi Islam. Satu, uang sebagai satuan nilai atau standar harga, unit of account. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan dinilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 2. Uang sebagai alat tukar, medium of change. Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. 3. Uang sebagai standar pembayaran tunda, standard of deferred payment. Uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Materi yang kelima, inflasi perspektif ekonomi Islam. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang biasa dijumpai di hampir semua negara. Kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tetap. Jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas yang menyeluruh dari nilai unit perhitungan moneter. Ekonomi Islam Taqiyuddin Ahmad bin Ibnu al-Markizi 1364 Masehi sampai dengan 1441 Masehi, yang merupakan salah satu murid dari Ibnu Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu A. Natural inflation. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. B. Human error inflation. Inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri, contohnya korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebih.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.